Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ahlan bikum fil multaqal jadid ma'ana. Selamat bertemu kembali anak-anakku yang selalu saya sayangi dan selalu saya banggakan. Sebelumnya marilah kita membaca suratul Fatihah kepada muallif. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dan manfaat dengan kitab ini, keberkah dari Allah, kemanfaatan ilmu dan keberkahan muallif. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadrati muallifi hadzal kitab sya'ulillah lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini seperti biasa mohon dicermati dan diperhatikan betul. Kami harapkan anak-anakku bisa membaca dengan benar, i'rabnya benar, tarkibnya benar, makna Jawanya juga benar, dan terjemahnya. 4 hal ini yang harus kalian cermati, benar-benar bisa persis bacaannya, dan diulang-ulang, tidak apa-apa, diulang berapa kali, disetel videonya berapa kali sampai benar-benar anak-anak ini hafal, memahami. Oke, kita lanjutkan anak-anak sekalian. Sekarang mohon disimak dengan benar, karena nanti tugasnya adalah membaca sesuai dengan bacaan Pak Guru. Faslon hadza faslon utawi iki iku ana fasal suwiji. Walladzi utawi perkara yujibu kang majibake apa alladzi al-ghusla ing adus iku sittatu asya'a ana 6 pira-pira suwiji-wiji. Salah satun rupane telu tashtariku kang sekutonan via ing dalam salasah sopo ar-rijalu piro-piro wong lanang wan nisa ulan piro-piro wadon. Wahia utawi salasah iku iltiqaul khitanaini, ketemune persunatan loro. Wa ingzalul maniyyi lan metune mani utawa sperma, wal mautu lan mati. Wa salasatun utawi kang telu iku takhtassu khusus biya kelawan salasa sapa an-nisa'u pira-pira wadon. Wa hiya utawi salasa iku al-haidu haid, wan nifasu lan nifas, wal wiladatu lan mana. Faslon ay hadza faslon utawi iki iku ana fasal suci. Wa faraidul ghusli utawi pira-pira fardune adus utawa rukune adus iku salah satu asya, ana telu pira-pira suci-suci. Ahaduha utawi salah sucine salah satu asya iku an-niyatu niat, wa izalatun najasati lan ngilangi najis ingkanat lamun ana apa najasah ana iku bi badanihi iku ana ala badanihi ing atase badane wong kang adus. Fardu yang berikutnya wa isalul ma'i lan numekake banyu ila jami'i sya'ri maring sakabane rambut wal basyarati lan kulit. Ini yang menjadi fardu wudu. Kemudian perhatikan untuk terjemahnya. Perkara-perkara yang mewajibkan mandi itu ada 6. Perkara yang mewajibkan mandi besar. Tidak sekedar mandi tapi mandi besar yang ada nilai ibadah. Ini ada 6, 3 ini umum untuk laki-laki maupun perempuan. Yaitu bertemunya 2 kemaluan, dalam arti di sini adalah hubungan suami istri. Di sini menyebabkan wajib mandi besar.
Dalam arti mandi besar, mandi seluruh tubuh tanpa terkecuali. Yang dianggap anggota tubuh itu zahir, maka wajib untuk dibasuh. Kemudian yang kedua adalah keluar air sperma, baik dengan bermimpi basah atau melihat sesuatu yang menarik syahwat sampai keluar air sperma, itu wajib mandi. Dan yang ketiga adalah kematian, itu baik laki-laki maupun perempuan yang meninggal dunia, wajib kifayah hukumnya untuk dimandikan. Kemudian yang tiga ini sebab yang khusus bagi perempuan. Haid, yaitu ketika selesai haid maka seorang perempuan wajib mandi besar. Yang kedua adalah nifas, yaitu ketika selesai nifas maka harus mandi besar. Dan yang ketiga adalah melahirkan. Ini adalah tiga sebab yang khusus bagi perempuan wajib untuk mandi besar. Kemudian terjemah berikutnya, pasal ini menerangkan tentang rukun mandi, yaitu ada tiga. Yang pertama adalah niat. Nawaitul husla li raf'i hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Misalnya, saya niat mandi untuk menghilangkan hadas yang besar, fardu karena Allah Ta'ala. Atau saya niat mandi fardu karena Allah Ta'ala. Atau saya niat mandi menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Kemudian rukun yang kedua harus menghilangkan semua najis jika ada di badannya. Ketika ada najis dalam badan kita itu harus dihilangkan. Karena mandi besar tidak akan sah kalau di badan kita masih ada najis. Kemudian yang ketiga, rukun mandi adalah menyampaikan air ke seluruh rambut dan tubuh kita. Ini yang harus diperhatikan, termasuk anggota-anggota yang zahir, ini harus semuanya terbasuh. Makanya lubang-lubang ini harus diteliti semuanya, nggak harus sampai dalam, tapi sesuatu yang kelihatan dari luar itu semua harus terbasuh. Dan termasuk bagian daripada yang di dalam dubur. Makanya yang lebih sempurna ketika mandi ada posisi sambil duduk, ini baik laki-laki maupun perempuan, kemudian dibasuh kemaluannya, karena itu termasuk anggota yang lahir atau yang zahir dan kelihatan. Oleh karena itu di sini termasuk rukun daripada wudhu membasuh, menyampaikan air kepada seluruh tubuh dan rambut. Ini anak-anakku sedikit kami jelaskan. Pasal ini menerangkan tentang mandi. Yang disebut dengan mandi adalah mengalirkan air ke seluruh badan dengan niat-niat yang khusus. Di sini adalah mandi besar, tidak sekedar mandi adah. Itu ada yang disebut dengan mandi adah atau kebiasaan. Mungkin pagi dan sore itu adalah mandi biasa, tapi ada mandi ibadah. Itu yang karena sebab-sebab yang akan kami jelaskan di sini ini bernilai ibadah. Jadi mandinya harus benar-benar rata seluruh tubuh dengan niat tertentu. Ini perkara yang menyebabkan mandi tadi ada berapa? Ada 6. 3 ini laki-laki perempuan kena semua, yaitu yang pertama berhubungan suami istri. Ini nanti harus diketahui karena suatu saat kalian akan menjadi seorang ayah dan menjadi seorang ibu, menjadi seorang suami dan istri. Ini kedua-duanya harus melakukan mandi setelah berhubungan suami istri. Kemudian yang kedua, mengeluarkan air sperma, baik karena bermimpi atau melihat hal-hal yang menyebabkan dia keluar air sperma. Kemudian yang ketiga adalah mati. Selain mati syahid, maka hukumnya wajib untuk dimandikan, bukan mandi sendiri ya. Kemudian 3 ini khusus bagi perempuan. Ini anak-anakku, khususnya yang perempuan harus tahu. Setelah selesai haid, setelah selesai nifas, dan setelah melahirkan. Jadi beda antara mandi selesai melahirkan dan mandi selesai nifas. Ini ada beda. Jadi setelah melahirkan itu kan biasanya langsung nyambung ke nifas. Tapi setelah melahirkan itu ada mandinya dulu. Mandi setelah melahirkan. Kemudian nanti setelah nifasnya selesai 40 hari atau 60 hari itu juga ada mandi lagi setelah selesai nifas. Adapun rukun mandi tadi dijelaskan ada 3. Yang pertama harus niat. Ini hukumnya wajib.
Kalau mandinya tidak menggunakan niat, maka tidak ada bedanya antara mandi wajib dan mandi biasa. Mandi biasa, niatnya tadi saya niat mandi menghilangkan hadas besar. Saya niat mandi fardu juga bisa. Harus ditambahi fardu. Karena apa? Kalau niat mandi saja ini bisa antara mandi biasa dan mandi ibadah, nggak ada bedanya. Oleh karena itu harus niati raf'al janabah awi raf'al hadasil akbar, harus diniati menghilangkan hadas yang besar atau menghilangkan hadasnya jinabah, atau menghilangkan atau niat mandi fardu. Nah, ini niat harus dibarengkan dengan basuhan yang pertama. Ketika membasuh pertama kali, saya berniat mandi menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Dan yang kedua rukunnya harus menghilangkan semua najis yang ada di badan kita. Misalnya tadi habis kencing belum cebok, atau harus dihilangkan semua sampai bersih. Dan yang terakhir adalah menyampaikan air itu ke seluruh bagian rambut dan badan kita yang dihukumi zahir, termasuk tadi kita ada dalam posisi duduk kemudian dibasuh kemaluannya, karena itu termasuk bagian yang zahir yang harus dibasuh. Nah, inilah anak-anakku, sampai di sini dulu pelajaran kita, mudah-mudahan bisa difahami. Yang jelas Pak Guru sangat-sangat berharap anak-anakku sekalian bisa membaca dengan benar, harokatnya benar, tarkibnya benar, makna jawanya benar, dan juga terjemahannya benar. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.